Sam, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya. Kabar. Oke, Bang Hendar Sam, bagaimana Anda menafsirkan pidato Pak Prabowo yang mengatakan akan menyikat habis pengkhianat? Ya, kan kita harus tahu dulu bahwa terminologi daripada pengkhianat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam konteksnya pidato beliau kemarin pada saat hari kelahiran Pancasila itu mereka-mereka yang dianggap ya tidak sesuai dengan ajaran dan falsafah Pancasila, ya melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar Undang-Undang, dan itu dikemukakan beliau di hadapan para pejabat-pejabat publik yang ada pada saat itu. Jadi itu bukan merupakan suatu bentuk, sekali lagi, suatu bentuk warning, ya, suatu bentuk teguran yang sangat keras dan suatu bentuk indikasi bahwa apabila ada yang coba untuk keluar dari track dan jalur yang beliau sudah tetapkan selama ini untuk berpihak kepada rakyat, berpihak kepada rakyat kecil dengan guidance-nya adalah undang-undang, ya, maka oleh karena itu siap-siap saja untuk beliau akan tindak secara tegas. Dan itu kan sudah beliau lakukan, ya, sejauh ini bahwa komitmen beliau terhadap keberpihakan kepada rakyat kecil dan juga penegakan hukum ke depannya. Nah, ini memang bisa nanti bisa dilihat dari berbagai sisi, ya, dari sisi penegakan hukum, dari sisi apakah nanti juga isu-isu tentang apakah para pejabat, para menteri, para yang berada di kabinet ini sesuai atau tidak, ya kan, bisa mengikuti ritme beliau atau tidak, ya, bisa satu isi kepala atau tidak, bisa satu visi, bisa satu misi atau tidak. Nah, seperti itu, ya, kita bisa banyak menafsirkannya hal tersebut. Tapi artinya apa? Di momen hari kelahiran Pancasila, bahwa Pancasila bukan hanya sekedar mantra, itu penting sekali buat kita, ya, maknanya sangat dalam apa yang beliau sampaikan, bahwa Pancasila bukan hanya sekedar mantra, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus kita implementasikan. Nah, kadang-kadang kita dalam beberapa diskursus kita sendiri tidak tahu sebenarnya Pancasila kita implementasikannya seperti apa. Oke. Ya kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu beliau ingin memberikan suatu gambaran secara konkret bahwa, ya, apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dengan Undang-Undang, ya kan, tidak sejalan dengan pemerintah, ya kita tidak sesuai dengan Pancasila. Karena beliau adalah salah satu orang yang saya anggap pribadi, beliau adalah anak ideologis dari Bung Karno juga, seorang penggagas dari Pancasila itu sendiri. Oke, Bang Hendar Sam, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan barangkali tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Barangkali mungkin selama pemerintahan beliau sudah ada indikasi-indikasi yang terlihat bagaimana kemudian tindakan-tindakan para pengkhianat bangsa ini. Kalau Anda melihatnya, apa indikasi yang mungkin saat ini sudah terlihat dari oknum-oknum pengkhianat bangsa ini? Jadi begini melihatnya itu, kita harus melihatnya itu bukan pada fase beliau menjabat ini saja. Jadi beliau kan hidup dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim, dari Orde Lama, dari Orde Baru, Reformasi, dan beberapa rezim-rezim pemerintahan yang ada. Nah, jadi beliau tahu persis bagaimana mereka ini bekerja, ya, para oknum-oknum ini bekerja, ya, criminal mind dari para orang-orang itu mereka tahu, maka kan sering dia sampaikan, hey, jangan main ya di situ, ya, hati-hati, saya tahu, saya bukan orang bodoh yang bisa kalian kibulin. Nah, salah satu bentuk konkret yang kemarin beberapa hari saya sampaikan bahwa contoh, ini kan konteksnya contoh yang paling dekat ini masalah penyelenggaraan haji. Masalah penyelenggaraan haji ini, Mas, ya, ini sebagaimana kita ketahui, kalau tidak salah itu ada dua menteri saja terlibat, ya kan, terbukti melakukan melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji. Nah, apa tindakan konkret yang beliau lakukan dalam hal ini? Beliau melantik 7 orang
mantan pegawai KPK ya yang pada saat itu dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan TWK, ya kan? Nah ini sedangkan mereka ini dianggap atau oleh sebagian masyarakat dan juga pegiat anti korupsi adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas dan mempunyai integritas sebenarnya. Ini direkrut, ditaruh di Badan Penyelenggaraan Haji sekarang untuk melototin tuh, untuk memitigasi supaya jangan sampai terjadi lagi kejadian hal yang serupa. Ini hal-hal yang sangat konkret sebenarnya, dan hal-hal yang sangat taktis dan strategis yang beliau lakukan. Jadi bukan sekedar omong-omong saja, beliau lakukan hal itu ini baru satu hal, belum lagi masalah penindakan ya, ini kan masalah pencegahan ya. Oke. Dalam pidatonya juga Pak Prabowo menyinggung pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Nah, ini juga ada banyak ini yang terjaring oleh aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan jabatan ini, Mas. Iya, ya termasuk itu juga. Kan tinggal artinya kan berulang kali beliau sudah menyatakan hal tersebut, ya kan. Kalau nggak bisa dibina ya sudah kan gitu kan, diselesaikan saja. Jadi artinya nggak perlu, saya cukup tahu karakter beliau. Kalau sudah sekali ngomong ya biasanya nggak lama tuh ya kan, pasti ditegur, atau kalau tidak bisa sejalan ya sudah dieksekusi saja. Sesimpel itulah kalau Bapak. Oke, baik. Terima kasih.